Kenapa kenapa perak dan emas digunakan sebagai perhiasan? Karena mengkilat. Ya, betul ya. Kalau misalnya bersifat konduktor listrik yang baik, kayaknya nggak akan ada yang pakai perak dan emas. Setrum semua. Iya kan sih? Bayangin aja Bella pakai kalung, terus tiba-tiba pakai dia teraliri listrik gitu ya. Jadi ada beritanya. Seorang siswa gitu. Bener gak sih kalau bersifat konduktor panas kan begitu? Apa suka Konduktor anime? listrik panas. Oke, kita next ke nomor 14 nih. Wah, nih nomor 14 tuh cukup ekstrim memang soalnya itu ya. Saya minta siapa ya? Bapak suka anime gak? Ya, saya suka sekali. Cuma ada yang tertentu. One Piece yang nggak kelar-kelar. Oke, lanjut ya. Saya minta jing 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 jing. Siapa ya? Tadi Kezi sudah, Dev sudah, Melisa sudah, Kezia sudah, Bella sudah. Wah, Jasper sudah, siap. Ariana sudah. Saya minta Cliff. Cliff nomor 14, Cliff. Yang senyawa yang memiliki jumlah atom itu kan? Ya, betul. Senyawa yang memiliki jumlah atom penyusun terbanyak adalah glukosa. Glukosa. Kenapa glukosa? Karena glukosa itu kan C6H12O6. Ya. C-nya 6C. Nomor 15 kan, Mister? Ya, nomor 14. 6C hanya 12 tambah 6O. Nah, berarti tinggal tambah 6 tambah 12 tambah 6. Hasilnya 24. Nah, siapa yang bisa menandingi? CO2. CO2, C-nya 1, O-nya 2, cuma 3. Bisa 24, bisa 24. 6 tambah 12 sama. Benar ya? Saya salah hitung nggak? Tidak mungkin. Oke. Nomor 15. Wah, ini nomor 15 butuh kejeniusan tingkat tinggi nih. Saya bisa, Pak. Ya. Emang Wilson? Saya mau tahu deh, Wilson kayaknya mau nyoba dia. Bahan tersebut dicampur menjadi satu sehingga dihasilkan suatu zat yang berwujud cair berbanding dengan bahasa baik. Saat hasil campuran kedua bahan tersebut digolongkan lautan. Emang bahan pertama siapa itu? Bahan pertama itu berwujud kristal padat dan berasa asin. Apa emang itu? Garam. Ya, garam. Kedua, berwujud cair, tidak berwarna dan tidak berasa air dong. Itu Air, ya. Kalau dicampur, lautan. jadinya larutan cap kaki 3. Oh, bukan. Larutan garam ya. Aduh, saya sebut merek lagi. Saya tidak di-endorse. Nomor 15 jawabannya larutan ya. Oke, good. Nomor 16. 16 saya ingin mendengar suara dari apa ya? Charis. Perhatikan permisahan campuran di samping. Air yang bercampur dengan pasir dapat dipisahkan menggunakan metode pemisahan sesuai dengan gambar di samping. Metode tersebut dinamakan Apa tuh? Apa namanya ya? Oh ya, Pak. Bentar dulu, sabar dong. Iritasi. Apa? Iritasi? Iritasi mah luka, iritasi. Apa? Charis. Apa Charis? Filtrasi ya. Ketahuan itu ada kertas filternya tuh. Ya, oke ya. Kalau kromatografi masih ingat kromatografi buat apa kemarin? Kromatografi untuk memisahkan warna. Bisa warna. Itu kan Ya, kromatografi. Kalau evaporasi evaporasi itu dari air garam. Ya, air dan garam, betul. Distilasi. Nah, distilasi kemarin saya sudah bahas ya. Distilasi kemarin, udah. Distilasi buat apa tuh kemarin? Masih ingat nggak? menggunakan titik didih. Ya, itu biasanya buat apa tuh? Ada telepon masuk. Halo? Ya,
Distilasi untuk ya betul menggunakan titik didih salah satunya adalah untuk penyulingan minyak ya. Jadi minyak mentah jadi minyak yang bisa digunakan gitu ya. Sampai situ aja kali ya. Oke, karena kita juga sekalian ingin persiapan PTS hari ini ya, kan besok sudah PH dan PTS-nya hari Senin ya, betul ya? Iya. Senin ya. Nah, belum berubah kan? Apa? Belum berubah. Oke, kita coba back to materi yang pengukuran ya. Kita lihat dengan cara apa kita akan belajar ini. Sebentar, ini agak nge-lag. Oke. Fisikal biologi. Oh, sebentar, ini belum nggak bisa di-minimize. Sebentar ya. Ya, silahkan kalau untuk materi pengukurannya kita di sini. Silahkan. Oke. Karena tadi kalau tidak salah kalian ini ya. Ini juga ya. Di biologi. Kayaknya di fisika belum, Pak. Yang besaran dan satuan ya. Silahkan. Wah. Saya tunggu pendaftaran 3 menit. Sampai 5 menit deh. Udah lewat. Kalau di biologi siapa yang pertama tadi? Saya mau tahu dong siapa. Aku nggak bisa join, so loading. Apa kalau nggak bisa join kita bahas bareng-bareng nanti. Santai ya, santai. Ini biar fresh aja, biar kita sambil nge-review ya, kita sambil nge-review kira-kira pengukuran kayak gimana ya kemarin ya. Saya kemarin remet pengukuran Pak. Wah kalau ini kira-kira saya remet lagi nggak Pak? Atau saya di peringkat apa sih? Oke, berlangsung saudara 13. Kalau di biologi siapa sih? Di biologi saya mau tahu dong. Tadi siapa yang pertama? Kasih bocoran dong. Nggak ada ya, nggak ada yang ngasih bocoran. Oh ya sudahlah. Kok Kahut ya? Iya, Wilson mau main. Iya. Ikutlah. Lagi Masuk. coba. Masuk dong, Kahut IT. Namanya nama kamu ya, jangan nama yang lain ya. Saya pakai nama Bang. Jangan, masa nama saya Yosep gitu kan. Wah. Saya ikutan deh. Saya bikin soal, saya ikutan. Bapak kebangetan kalau sampai kalah sama kayak gitu. Yang Kairi, wibu. Siapa? Ada sudah. Teng, 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 teng. 17. Wilson udah masuk belum? Nggak bisa, gue nggak bisa masuk. Yang nggak bisa masuk siapa yang nggak bisa masuk? Bapak nggak bisa masuk nggak apa-apa, bilang aja bilang. Bisa nggak bisa Pak? Ya udah berarti nggak apa-apa nih. 17 aja nih. Setengah kelas. Setengahnya lagi menonton, Masuk. membahas. Terus tiba-tiba waktu pas di start, Nggak bisa masuk Bu. Bu, Saja jangan masuk Pak. sudah nih? Nggak ada lagi? Bentar. Saya nggak bisa. Bu kasih nama orang lain dia ya. Oh, nama orang lain. Ya namamu dong. Aduh. Bisa nggak bisa we didn't recognize his game pin. Please check and try again. Oh, Game ya pin. sudah. Oke. Ya udah, oke lah. Kita start ya. Jangan. Bentar. 4, 2, Sudah.
Sudah kasih nama, dia kasih nama. Sudah masuk belum? Udah. Kita start ya. 3, 2, 1. Nah, dikit aja ini, cuma 8 kok. Ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta tidak dapat dinyatakan dengan angka, betul atau salah? Pak, saya izin ke toilet, Pak. Oke, ya Kenzi, silahkan. Jawabannya salah. Apa yang buat dia salah? Apa yang buat dia salah? Karena itu bisa dinyatakan dengan angka. Ya, seharusnya dapat dinyatakan ya, dapat dinyatakan dengan angka. Ya, betul sekali. Nah, kita saksikan siapa yang di posisi pertama. Ya, sepertinya tidak ada perubahan. Michelle, Indi, Kalista, Kezia, Felicia. Wah. Kita next. Kita next. True or false? Setiap pengukuran harus menggunakan satuan. Betul atau enggak sih? Betul enggak? Oke, benar ya, harus gunain satuan ya. Kalau cuma angka doang, nggak bingung ya. Kita misalnya 15 gitu, 15 apa gitu. Kalau saya tulis 15 ekor bisa nggak? Bisa. Soalnya kan nggak ada ininya ya, nggak ada satuan. Jadi satuan mempengaruhi. Nah, sepertinya turun tadi yang peringkat pertama siapa tadi? Michelle ya. Turun. Kalista, Indi masih di peringkat kedua. Sean naik, Esther naik, Felicia masih tetap di 5 besar. Wilson benar nggak tadi? Salah. Kuis lagi. Kebaikan, kesetiaan, kecantikan, dan ketampanan merupakan besaran. Betul atau salah? Jawabannya? Jawabannya salah ya. Oh bisa salah Pak? Iya kan nggak bisa diukur ya. Mungkin buat saya si A. Saya pencet salah, tapi katanya salah. Gimana? Saya pencet salah, tapi salah. Kalau mencet salah ya salah gimana? Apa sih? Apa sih? Saya bingung. Gimana? Oh maksudnya jawabannya salah apa gimana? Nah, Indi berada di peringkat pertama. Oke, Esther berada di peringkat 3. Ya, Alicia the highest answer streak. Katanya begitu. Berikut ini yang merupakan besaran, yang bukan merupakan besaran pokok. Ada massa, suhu, kuat arus, dan kelajuan. Simpel-simpelnya pertanyaannya ya kalau Kahoot ya. Nggak perlu ngitung-ngitung. Yang bukan merupakan besaran pokok adalah kelajuan ya. Ini salah nih saya nih. Seharusnya kelajuan aja, tapi oke lah. Itu yang jawab massa juga sebenarnya salah. Sean berada di peringkat pertama, Esther, Jasper, Jen, Alicia. Jadi hanya kelajuan tadi jawabannya. Kalau massa tadi masuknya ke besaran pokok ya, massa. Satuannya apa massa? Massa satuan internasionalnya apa? KG. KG. Kalau suhu? Kelvin. Kelvin. Kuat arus? Ampere. Ampere. Panjang? Meter. Meter. Oke, lagi berapa ukuran yang ditunjukkan jangka sorong berikut? Nah, soalnya cukup lama nih, bisa dilihat dulu. Hai. Kenapa? Jawabannya 2,76 ya, coba kita lihat. Betul nggak? Oke, kita lihat ya. Kita zoom. 1, 2, 3, 2.
Ya, 2 antara 2 dan 3 berarti 2,1, 2,2 gitu ya. Ini 2,5, 2,6, 2,7 baru ada angka 0. Maka jawabannya adalah 2,7. Angka belakangnya kita lihat yang sejajar. Ya, yang sejajar ini 6. 6. 2,76 cm. Gitu ya. Gitu caranya. Ini question ya. Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Kalau tidak ada kita lanjut. Nggak ada yang protes ya. Oh itu jawabannya kok gitu. Oke, kita lihat di next. Ya, ini menaik lagi ya. Sementara Sean masih peringkat pertama nih. Sean kayaknya akan juara nih. Akan. Kalau tidak terpleset. Kalau soal berikutnya salah, dia soalnya akan tersusul dengan Esther dan Jasper. Ini juga ya beda-beda tipis. Ini beda-beda tipis banget. Oke, lagi ukuran berapa yang ditunjukkan oleh mikrometer ini? Berapa tuh? Berapa itu ya? Berapa itu? Ya, gimana sih 4,30-nya? Saya mau tanya dong yang nomor yang 12 orang itu. Pak, tadi saya nggak pencet apa-apa. Nggak apa-apa. Dari mana dapat 4,30-nya? Karena itu yang ada 4,44 sama 30. Ya, skala utamanya 4 ya. Ini ya. Oke, skala utamanya 4 mm. Lalu skala noniusnya 30. Ya, 30 kali 0,01. Hasilnya 0,30. Nggak tambah deh. Gitu. Ya, kita lihat. Apakah yang berada di peringkat pertama masih bertahan? Betul nggak tadi yang peringkat pertama? Sean. Masih Sean juga, saudara. Sean, Esther, Jasper, Indi, dan Kalista. Hansen, the highest climber. Dia naik 3 place ya, 3 tangga. Lagi. Hasil yang menunjukkan raca 3 lengan tersebut adalah berapa itu ya? Aduh, saya anemia tiba-tiba. Apa ingatan? Amnesia ya, sorry. Amnesia, Pak. Ya, jawabannya 437. Dari mana sih dapatnya? Bukannya 734. Ngaco, itu udah jelas angkanya 437. Oh. Ya kan saya ngetes, siapa tahu kalian terpengaruh gitu kan. Kan biasanya ngeliatnya dari atas ke bawah, bener ya? Ternyata ini dari atas, dari bawah ke atas gitu ya. Gitu. Wah, ternyata 7B tidak mudah tertipu nih. Waduh. Keren. Tapi masih ada nih 2, mungkin salah pencet ya. Saya ketipu. Kita lihat, wah sepertinya Indi is back with the answer streak of 3. Gila, dia ngejar 3 betul jawaban ya. Sean masih betah di posisi pertama dan ini adalah kesempatan terakhir untuk menyalip Sean. Karena 7/8 nih, masih ada 1 lagi. Apakah Sean akan mempertahankan kedudukan atau justru dibalap oleh Esther, Indi, atau Jasper? Kalista juga masih bisa nih. Kita next lagi. Terakhir, berapa waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch? Nah, itu kalian lihat nih. Saya zoom. Ya. Sebenarnya bisa dilihat sih, nggak perlu di zoom, kalian lihat aja itu. Ya, 30 menit, 38 detik. Dari mana sih? Ini kan angkanya 30 nih. Kan yang dilihat yang di dalam dulu kan? Bukan yang di luar kan? Yang di dalam dulu kan?
Di dalam kan 30. Baru ini 38. Dari mana Pak 38-nya, Pak? Ini 30 nih. Ini 45 kan? Nah, yang dibuat ini dia beda 5. 35, 40, maka di sini 38. Jadi 30 menit ya, ini dulu nih, baru 38. Jadi 30, ini 38. Jadi 30 menit, 38 detik. Ayo tebak. Siapa yang pertama? Udah jelas Pak dia menang. Yang lagi. Enggak juga sih. Peringkat 3 ada Kalista. Nah, kita lihat. Indi, wah Indi benar 7. Ah, ini sudahlah, ini udah pasti sih. Dia mempertahankan. Oh tidak. Ternyata saya Error salah. Pak, wifi-nya mati tadi error jadi gue telat gitu. Oh oke, nggak apa-apa. Tapi oke lah ya. Indi peringkat 2, Kalista, Esther ya. Silakan hadiahnya diambil di rumah masing-masing. Ya di rumah masing-masing. Ambil hadiahnya di rumah masing-masing ya. Oke. Kenapa saya tayangin tadi soal-soal tadi mikrometer atau jangka sorong, terus sama satu lagi stopwatch, karena mungkin beberapa ada yang ini. Terus di awal-awal itu sebenarnya dasar banget ya, kayak besaran tuh kayak kira-kira butuh ini nggak sih, bisa diukur dengan angka nggak sih? Kita mesti ketipu gitu ya. Itu cara baca soal sebenarnya. Karena fisika itu bukan sulit, tapi menjebak. Gitu. Jadi besok waktu PTS, jangan terjebak dan jangan panik. Apalagi kalau misalnya, Pak, misal ya, semoga tidak terjadi ini. Sinyal saya error, atau misalnya, apa namanya, modelnya yang error, kayak gitu. Biasa panik banget kan, langsung keringat dingin kan. Siapa di sini yang panikan? Siapa yang panikan? Saya raise hand, karena saya panikan orangnya. Kalau udah kayak gitu, pasti langsung, aduh gitu, langsung gitu. Saya butuh Panadol langsung, sama Promax, karena ini asam lambungnya naik. Bener ya, kalau orang panik biasanya asam lambung naik kan langsung ini ya, langsung emah kan dia kan? Bener gak? Ya bisa begitu Pak. Cuma saya nggak mau mengakui gitu kan. Gitu intinya jangan panik kalau misalnya tiba-tiba wifi kalian error gitu. Nggak, jangan panik. Langsung blank. Terus sama satu lagi, berdoa semoga device dan wifi dan juga servernya lancar. Ya, besok jangan lupa PH unsur senyawa campuran. Saya berharapnya tidak ada yang remet. Berharap boleh dong ya. Ya, berharap dan berdoa boleh, tapi jangan lupa berusaha ya. Karena jawaban PH tidak mungkin muncul dari langit kan. Benar ya? Michelle langsung gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita doa doang kapan tanpa baca buku, tanpa belajar tiba-tiba lagi PH nih nomor 1 Michelle dibisikin dari samping. Gitu. Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Oh, nomor 15 jawabannya B gitu ya. Saya merinding langsung, kalau saya dibisikin kayak gitu ulangan saya langsung pergi. Beneran, apalagi kalau di kamar sendiri gitu kan. Nah, kan rata-rata nih sekarang di kamar sendiri. Gitu, rata-rata di kamar sendiri tiba-tiba ada yang bisikin gitu, saya yakin dan percaya kalian langsung kabur sih. Langsung diambil jawabannya. Itu aja, 5 menit lagi ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau ada yang kurang paham. Ya, unsur senyawa campuran sama pemisahan. Udah dicampur kok dipisah lagi, Pak. Ya, pemisahan campuran manfaatnya banyak kemarin ya. Udah itu. Nah, nanti yang apa? Yang soal-soal yang selanjutnya tuh ya bisa kalian pelajari tuh yang di nomor 4 halaman 44 kan kita masih nomor 4 nomor 16 ya, kalau mau dilanjutin bisa.
Ya, yang hitung-hitungan enggak, yang hitung-hitungan ya misalnya kayak nomor 28 itu enggak tuh. Atau nomor 29, nomor 30. Jadi misalnya kayak dicampur asam cuka sama air. Nah, kira-kira kadarnya jadi kayak gimana? Enggak ya. Karena kita enggak lagi meramu-meramu. Kecuali kalian masuk farmasi. Ada yang mau coba masuk farmasi bikin obat. Nah, kalau kalian mau bikin obat tuh, tadi belajar kayak gitu. Kan biasanya kalau kita beli alkohol ada ya. Misalnya kadar alkohol 70%. Nah, ini dari mana sih, Pak? Cuma kan kita nggak belajar nih, kelas 7. Any question? Nggak ada? Nah, ntar malam boleh nanya-nanya. Ya, nanya boleh, nanya. Pak, saya nggak paham nih, Pak. Pembahasan hari ini di-share juga nanti, di-share. Itu aja. Nah, ini pelajaran siapa kalian? Apa sih Miss Anas. Eh, halaman 44 yang nomor 27 jawabannya apa? Dia udah langsung ke situ aja ya. Mumpung ada waktu, kata dia, tanyalah. Joko ingin membuat segelas kopi. Dia mengambil bahan-bahan air, gula, kopi. Ketika tersebut dicampur dalam gelas dan diaduk dengan menggunakan sendok aluminium. Bahan-bahan yang tergolong unsur senyawa dan campuran secara berurutan adalah Unsur gula dan susu dan tomato sejenis. emang gula unsur? Bukan. Bukan. Unsur aluminium bukan. Unsur Eh? aluminium. Yakin? Aluminium bukan unsur? Aluminium unsur. Emang simbolnya apa? A. Salah. Ada yang mau coba jawab? Unsur aluminium. AL. AL. Ayo. Ya dibacanya AL ya, walaupun tulisannya AL gitu. AL gitu dibacanya. AL. Terus air masuknya apa air? Air. Ya air. Masuknya unsur senyawa campuran. Senyawa. Unsur senyawa. Emang senyawanya air apa? Ya air. Ya. Simbolnya kayak karbon dioksida CO2. Oh, H2O. H2O. Oke. Terus kalau air kopinya? Kalau air kopi campuran. Campuran. Gitu, Wilson, selesai kan? Iya, jawabannya A, B, C. Kan tadi udah bahas. Terus jawabannya yang B. Sebanyak 20 ml asam cuka ditambah 160 ml. Itu enggak, Wilson. Kan udah saya bilang 28 sampai 30 enggak. Emang kita ngitung-ngitung selama ini. 30 saya jawabin. 30 enggak lah, ngapain. Kok 30 nggak itu dia? Kagak. Kan kita nggak ngitung, emang kita selama ini ngitung.